Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara dengan ribuan pulau dan ratusan budaya yang beda-beda banget bisa tetap jadi satu? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh, ini tantangan nyata yang Indonesia hadapi setiap hari. Nah, kali ini kita bakal bedah rahasianya, melihat gimana negara ini bisa jadi sebuah mahakarya persatuan. Coba kita lihat langsung ya. Di satu sisi, Anda lihat pakaian adat yang warnanya luar biasa kaya. Di sisi lain, ada arsitektur rumah yang unik dan tempat-tempat ibadah dari berbagai agama berdiri berdampingan dengan damai. Ini bukan cuma foto buat pariwisata, inilah denyut nadi kehidupan lebih dari 270 juta orang. Skalanya itu, wow, benar-benar susah dibayangin. Dan itu baru permukaannya aja. Kalau kita lihat angka resminya, ada lebih dari 1.300 suku bangsa. Coba deh bayangin sejenak. Artinya, ada lebih dari 1.300 cara hidup, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Semuanya hidup di bawah satu bendera yang sama. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Gimana caranya membangun satu identitas nasional dari ribuan pulau yang terpisah lautan dan ratusan budaya yang sangat berbeda. Ini bukan cuma soal logistik atau geografi, ini tantangan mendasar soal ide dan persatuan itu sendiri. Keberagaman yang luar biasa ini bukan terjadi gitu aja. Anggap aja ini kayak resep masakan yang rumit. Bahan utamanya, lokasi geografis yang strategis, jadi jalur perdagangan dunia selama berabad-abad. Terus, tambahkan bentuk negara kepulauan yang bikin tiap daerah jadi unik. Bumbui dengan kondisi alam yang beda-beda banget, dari gunung berapi sampai terumbu karang. Hasilnya, ya, mosaik budaya yang kaya dan gak ada duanya yang kita lihat sekarang. Oke, disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Semua keberagaman yang luar biasa ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah sumber kekuatan, kekayaan budaya yang gak ternilai harganya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi bibit perpecahan dan konflik. Yuk kita lihat dua sisinya. Sisi baiknya, keberagaman ini modal sosial yang keren banget, sumber kekayaan budaya dan inovasi. Tapi sisi gelapnya, perbedaan ini bisa memicu konflik, bisa bikin orang merasa kelompoknya yang paling hebat, dan yang paling bahaya, bisa mengancam keutuhan bangsa. Jadi taruhannya itu tinggi banget. Terus gimana dong para pendiri bangsa kita ngadepin dilema ini? Mereka nggak coba bikin solusi dari nol, sebaliknya mereka melakukan sesuatu yang jenius. Mereka menengok ke belakang, menggali jauh ke dalam sejarah dan kearifan masa lalu buat nemuin jawabannya. Disinilah kita ketemu sama bagian pertama dari solusinya, sebuah semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah ide yang ternyata umurnya udah ratusan tahun. Nah, ini bagian yang paling menarik. Semboyan ini tuh bukan slogan modern yang dibuat kemarin sore. Asal-usulnya bisa kita lacak sampai ke abad ke-14, di zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Bayangin, sebuah gagasan yang bertahan lebih dari 600 tahun, terus dihidupkan lagi di tahun 1945 buat jadi jiwanya bangsa yang baru. Ini bukti nyata betapa kuat dan relevannya ide ini dari dulu sampai sekarang. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sederhana tapi dalam banget. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini bukan berarti kita harus jadi sama semua, tapi justru merangkul semua perbedaan itu sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Tapi kan semboyan itu visi, ya kan? Visi aja nggak cukup. Sebuah negara butuh semacam sistem operasi untuk menjalankan visi itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan sistem operasi itu adalah Pancasila. Coba pikirin begini, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu adalah tujuannya, yaitu persatuan dalam keberagaman, maka Pancasila itu adalah peta jalannya, GPS-nya. Inilah 5 pilar dasar yang menopang seluruh bangunan bangsa Indonesia. Yuk kita bedah satu-satu, karena ini intinya. Pertama, ketuhanan. Biar semua agama bisa hidup bareng dengan damai. Kedua, kemanusiaan. Buat ngingetin kita semua kalau kita itu setara. Ketiga, persatuan. Komitmen buat menempatkan Indonesia di atas segalanya. Keempat, kerakyatan. Cara kita menyelesaikan masalah bukan dengan otot, tapi dengan ngobrol dengan musyawarah. Dan kelima, keadilan sosial, biar nggak ada yang ketinggalan. Kelihatan kan polanya? Tiap sila itu dirancang untuk meredam potensi konflik dan menjaga semuanya tetap seimbang. Jadi, biar makin jelas ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah visinya, impian besarnya. Sementara Pancasila adalah sistem operasinya, cara kita untuk mencapai impian itu. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Yang satu kasih inspirasi, yang satunya lagi kasih struktur. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Filsafat kuno ini kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi gimana nasibnya di tengah gempuran era digital? Apa ide-ide ini masih kuat buat menghadapi tantangan zaman sekarang? Dan tantangannya, ini nyata banget. Polarisasi politik yang bikin kita terbelah.
intoleransi yang makin menjadi-jadi, hoax yang nyebarnya lebih cepat dari apapun, sampai ujaran kebencian di media sosial. Semua ini tuh kayak bensin yang disiram ke api perpecahan. Ini ujian yang sesungguhnya buat persatuan kita. Tapi, justru di tengah kekacauan inilah Pancasila membuktikan nilainya. Pancasila bukan cuma dokumen sejarah yang berdebu, ini adalah kompas moral yang aktif. Waktu kita dihantam badai hoaks dan perpecahan, nilai-nilai kayak dialog, toleransi, dan keadilan inilah yang jadi penunjuk arah kita, yang bantu kita tetap di jalur yang benar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di dunia yang rasanya makin terpecah, di mana algoritma seringkali mengurung kita di gelembung kita sendiri, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari eksperimen besar bernama Indonesia ini? Sebuah bangsa yang setiap harinya berjuang untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Mungkin di dalam jawabannya ada sesuatu yang berharga yang bisa kita semua pelajari.